Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sujanuddin, mahasiswa Universitas Garut, program studi pendidikan jasmani semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Sebelumnya yang terhormat Dr. Haji Yelda ini Pak yang manggil dan juga teman-teman yang semangkalan. Organisasi. Pengertian dari organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian berorganisasi itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasul. Salah satu perintah yang berkaitan dengan organisasi yaitu Quran surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsyus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surat As-Saff ayat 4. Adapun perintah Rasulullah SAW adalah seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Perlunya berorganisasi ini antara lain untuk tolong menolong dan juga gotong royong sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Watawawanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan juga takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga keburukan. Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam organisasi perlu memperhatikan adanya adab terutama para pemimpin, jamaah dan juga anggota-anggotanya. Berikut beberapa adab dalam berorganisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berorganisasi semata-mata untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berorganisasi itu niatnya untuk beribadah dan juga ikhlas terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinnati wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang lain yaitu Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang berartinya padahal mereka hanya diperintah beribadah kepada Allah dan dengan ikhlas gitu. Menaati semata-mata karena menjalankan agama. Kemudian yang kedua, patuh dan taat kepada pemimpin dan mentaati pimpinan organisasi sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taati Rasulnya dan ulul amr atau pemimpin di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, senantiasa terlibat dalam kegiatan dan juga bermusyawarah ketika menentukan sesuatu, baik itu soal kepemimpinan, program, kegiatan, maupun dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama, serta mengambil keputusan yang telah disepakati dan juga ditetapkan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Wasawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 159. Keempat, setiap anggota atau dan juga jemaah organisasi haruslah memperkuat silaturahmi. Quran surat An-Nisa ayat 1 menjelaskan tentang kerjasama, juga tolong menolong, dan juga Quran surat Al-Maidah ayat 2 tentang persatuan dan juga kesatuan, ukhuwah dan juga persaudaraan dalam organisasi. Kemudian yang kelima, menjadi anggota dan juga jemaah organisasi harus siap berkorban. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Dan berjuang dengan jiwa dan harta benda di Quran surat At-Taubah ayat 41.
dalam menggerakkan, membangun majikan dan juga membesarkan organisasi dan amal usahanya dalam mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan juga mencapai kejayaan Islam dan juga umatnya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 33 dan juga Quran Surat As-Saff ayat 9. Kemudian yang keenam, siap memimpin dan dipimpin serta bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Kesimpulannya, berorganisasi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasul yang bertujuan untuk menolong dalam kebaikan, memperkuat persatuan dan juga kesatuan, sehingga organisasi menjadi efektif untuk menggerakkan amal soleh dan juga mencapai tujuan mulia sebagaimana diajarkan dalam Quran dan juga hadis. Bagaimana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi setiap umat yang ada di dunia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nun wa qalani wa maysturun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.